Shalom, salam SRK. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, amin. Tema yang memberkati kita hari ini yaitu Gak ada lo, gak rame, yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 32 dan 1 Timotius 4 ayat 12 yang berbunyi, Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Desember tahun lalu, pemuda remaja di gereja kami memilih tema yang cukup menarik dalam perayaan Natal mereka. Ketika menerima undangan mereka, hati saya tergelitik membaca tema Natal yang mereka pilih. Gak ada lo, gak rame. Melalui khotbah pagi saya mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya mengenai tema tersebut. Bapak Gembala menjelaskan latar belakang pemilihan tema tersebut, yaitu kepergian salah seorang sahabat mereka yang dipanggil Tuhan 2 minggu sebelumnya. Melalui tema tersebut, pemuda remaja menyatakan rasa kehilangan mereka atas kepergian sahabat terkasih yang sudah memberikan warna tersendiri dalam kebersamaan mereka. Saya menangkap inti pesan yang ingin mereka sampaikan bahwa selama ini kehadiran sahabat yang kini telah tiada itu sudah mendatangkan berkat dan sukacita tersendiri bagi mereka yang pernah bersama-sama dengannya. Kehadirannya bukan sekedar membuat suasana rame atau heboh, karena banyak orang juga yang bisa menciptakan suasana yang rame tapi tingkahnya jadi batu sandungan dan menyebalkan. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sebagai manusia yang penuh kelemahan, kita banyak melakukan pelanggaran dalam tingkah laku sehari-hari yang membuat saudara-saudara kita menjadi syak, bahkan terluka yang berujung pada ketidaksukaan pada kita. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana kita bisa mengklaim diri sebagai saksi Kristus? Kepada Timotius, Paulus juga mengingatkan agar ia menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Semua ini penting agar kesaksian kita sebagai orang percaya tidak rusak dan kehidupan kita benar-benar memberkati orang lain. Kita perlu menguji dan mengevaluasi diri apakah hidup kita sudah memberkati orang lain atau sebaliknya menjadi batu sandungan. Salah satu sarana penguji yang penting, tanyakan pada diri sendiri dan renungkanlah pertanyaan berikut. Apakah orang-orang di sekeliling mengharapkan kehadiran kita? Apakah mereka nyaman berada di dekat kita? Atau mereka merasa terganggu dan tidak suka dengan kehadiran kita? Jangan terlalu yakin dengan penilaian terhadap diri kita sendiri, karena kita akan cenderung subjektif ketika menilai diri sendiri. Bukankah kita selalu menganggap diri sudah baik? Mari kita terbuka untuk belajar dan memperbaiki diri, sehingga keberadaan kita akan mendatangkan berkat tersendiri bagi orang lain. Bijaksanalah di dalam bersikap, berbicara, dan bertindak, sehingga orang akan melihat Tuhan di dalam diri kita, dan mereka akan mengungkapkan kerinduannya akan kehadiran kita melalui kata-kata, gak ada lo, gak rame. Renungan harian ini disadur dari buku Renungan Mana Sorgawi. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi hidup penuh syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami sudah selesai mendengarkan. Kiranya Tuhan juga mau bantu kami menjadi teladan-teladan agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau berkati kami dalam berkata, perbuatan, sikap, sehingga tidak menyakiti hati orang lain ya Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes.